Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Dipakai Tuhan. Seseorang tidak akan mungkin menikmati damai sejahtera Allah kalau karakternya tidak seperti yang Allah kehendaki. Dengan kata lain, orang yang karakternya rusak tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera Allah. Jadi memang perlu proses pembenahan. Semakin seorang karakternya itu baik, maksudnya karakter yang baik dalam standar Allah, ya, metabolisme kehidupan rohaninya akan semakin baik dan semakin sehat. Orang seperti ini baru bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi, tidak heran kalau Rasul Paulus menulis dalam kitab Galatia, asal ada makanan, pakaian cukup. Ya, kebutuhan fisik itu relatif. Kita bisa makan dengan tempe dan sambal terasi, atau makan stik wagyu, atau nasi dengan garam saja. Dan kita tetap bisa hidup. Tuhan kita memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Bahkan kalau kita memiliki tubuh yang sakit karena pola hidup yang salah, maka ketika kita mulai mengubah dengan pola hidup yang baru, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu luar biasa. Jadi kalau metabolisme hidup rohani kita baik, maka kita makin mengerti bahwa yang kita butuhkan di dalam hidup ini hanya Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki metabolisme kehidupan rohani yang benar? Tuhan telah menyediakan sarananya, tetapi kita yang harus memilih. Analoginya adalah kalau orang sakit, ia dirawat dokter dan diawasi suster, disediakan obat dan tindakan-tindakan medis lainnya. Tetapi kalau si pasien tidak mau menuruti nasihat dokter, maka ia tidak akan sembuh. Harus ada tindakan yang kooperatif, harus ada kerjasama. Ya, kooperatif itu harus. Pernah nggak saudara dengar ada seorang yang sakit tidak sembuh-sembuh? Ya, kita ini pasien. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Kita adalah orang sakit. Kita butuh tabib. Yesus adalah tabib kita. Bukan hanya menyembuhkan fisik kita, tetapi juga menyembuhkan jiwa kita. Tetapi kita harus kooperatif. Ya, gereja, pelayanan harus merupakan penyelenggaraan penyembuhan atas pasien-pasien yang mengalami sakit jiwa atau rohani. Gereja adalah rumah sakit, bukan showroom. Yang datang ke gereja adalah orang-orang sakit yang harus dipulihkan atau diperbaiki. Tuhanlah dokternya. Para aktivis dan pendeta adalah para suster. Jadi bagaimana jiwa seseorang sembuh yang akhirnya menjadi keindahan di mata Allah bukan hanya tergantung dokter atau suster, tetapi individu kita masing-masing. Maka yang pertama, kita harus sadar bahwa kita sakit. Jangan seperti orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa dirinya sehat, lalu tidak menghargai Tuhan.
Maka kepada mereka Tuhan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Jadi saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa diri kita ini sakit. Ya, metabolisme kehidupan rohani kita belum baik atau tidak baik. Banyak orang sadar bahwa dirinya masih duniawi, masih punya keinginan daging. Namun, merasa dengan kesadaran itu cukup. Lalu seakan-akan Tuhan tidak terganggu dengan keadaan tersebut. Karena kita sadar sebagai orang berdosa. Pengakuan itu seakan-akan sudah menjadi pembenaran, lalu kita hidup wajar seperti manusia lain. Lalu seakan-akan Tuhan mengizinkan atau permissible, khusus untuk para hamba Tuhan. Tentu sebagai suster, kita harus memiliki koneksi yang tiada henti dengan sang dokter. Apa yang harus kita khotbahkan? Lalu bagaimana mengurai hal-hal tersebut? Kita harus menangkap frekuensi Tuhan. Jadi, kita ini selalu ada dalam koneksi dengan Tuhan setiap saat, in every second. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat koneksi kita putus. Kita harus menemukan frekuensi sehingga kita selalu mendengar suara Tuhan. Jangan menunggu mau khotbah baru berdoa. Seperti Tuhan, bicaralah kepada umat-Mu. Setiap saat harus ada koneksi tersebut. Maka jangan sampai koneksi itu rusak. Kapan? Yaitu ketika punya kesenangan yang Allah tidak senang. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita harus berani menyangkal diri, menanggalkan semua keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Koneksi jangan putus. Kita harus makin dewasa rohani. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah hidup suci. Ya, tidak punya kesenangan dunia. Hidup suci, koneksi kita dengan Tuhan akan terus tersambung. Jangan kita terdistract oleh sesuatu. Kalau kita sudah bisa ya, atau sudah biasa belajar memiliki koneksi dengan Tuhan, waktu putus, kita akan merasakan. Kita harus membuang kesenangan yang Tuhan tidak menyukainya. Maka, hamba Tuhan harus menjadi sarana sebagai juru bicara Tuhan. Ini memang berat, ya, karena untuk menangkap suara Tuhan tidaklah mudah. Kita akan bisa mengalami Allah itu real, Allah itu nyata. Pengalaman-pengalaman pribadi kita tidak akan bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Tidak bisa, tetapi kita bisa menyimpannya sebagai rahasia iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.